Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. 3 pemain keturunan resmi akan menjadi warga negara Indonesia setelah dijadwalkan mengambil sumpah kewarganegaraan pada 8 Februari 2025. Mereka adalah Oleh Romeni, serta 2 pemain muda timnas U20 Dion Marks dan Tom Geispen. Kabar ini tentu membawa angin segar bagi pecinta sepak bola Indonesia yang ingin melihat skuad Garuda semakin kuat dan kompetitif di level internasional. Kehadiran mereka diharapkan bisa menambah kedalaman tim dan memberikan warna baru dalam strategi permainan. Menteri Hukum RI, Supratman Andi Aktas, mengonfirmasi bahwa jadwal pengambilan sumpah ketiga pemain tersebut sudah ditetapkan. Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa proses administrasi berjalan lancar dan diharapkan tidak menemui hambatan hingga hari haji. Meski tidak secara eksplisit menyebut nama-nama pemain yang akan dinaturalisasi, Supratman menegaskan bahwa mereka sudah masuk dalam daftar pengambilan sumpah. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI dan pemerintah serius dalam mempercepat proses naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia di berbagai level. Saat ditanya mengenai Oleh Romeni, Supratman membenarkan bahwa sang pemain akan segera menyelesaikan proses akhir naturalisasi. Selain itu, 2 pemain muda, Dion Marks dan Tom Geispen, juga akan mengambil sumpah pada hari yang sama. Dengan tambahan tenaga dari para pemain keturunan ini, timnas Indonesia diharapkan semakin solid, baik di level senior maupun kelompok umur. Para pelatih tentu akan memiliki lebih banyak opsi dalam meracik strategi untuk menghadapi berbagai turnamen mendatang. Timnas Indonesia kini semakin diperhitungkan di level internasional, termasuk oleh media Cina. Skuad Garuda yang dulu dipandang sebelah mata kini menjelma menjadi kekuatan baru di Asia. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, perkembangan pesat terlihat dalam permainan dan strategi tim. Banyak negara mulai mewaspadai Indonesia, termasuk Cina yang kini merasa terancam dengan kemajuan pesat ini. Namun, media Cina justru menunjukkan reaksi yang meremehkan. Media Sohu secara terang-terangan menyebut timnas Indonesia masih sebagai tim lemah yang mudah dikalahkan. Mereka bahkan percaya diri menargetkan kemenangan saat kedua tim bertemu pada Juni mendatang. Sikap ini menunjukkan bahwa mereka belum mengakui perubahan signifikan yang terjadi di skuad Garuda. Padahal, Indonesia kini diperkuat oleh pemain naturalisasi berkualitas Eropa yang meningkatkan daya saing tim. Timnas Indonesia telah membuktikan kemampuannya dengan hasil-hasil mengejutkan dalam beberapa pertandingan internasional. Kemenangan melawan tim kuat serta peningkatan dalam taktik permainan menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Sementara beberapa negara Asia lainnya sudah mulai menghormati perkembangan ini, media Cina tampaknya masih menutup mata terhadap kenyataan. Sikap meremehkan dari media Cina bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Indonesia. Skuad Garuda kini punya kesempatan untuk membungkam kritik dengan performa terbaiknya di lapangan. Timnas Indonesia U20 tengah mengalami masa sulit setelah menelan 2 kekalahan beruntun di Mandiri Challenge Series. Hasil ini tentu menjadi pukulan bagi tim yang sedang bersiap menghadapi Piala Asia U20. Meski demikian, pelatih Indra Syafri tetap optimis bahwa skuad Garuda Nusantara bisa bangkit dan tampil lebih baik di turnamen mendatang. Ia menganggap kekalahan ini sebagai pelajaran berharga agar tim lebih siap menghadapi lawan-lawan berat di Asia. Indra Syafri mengakui bahwa performa tim masih jauh dari kata maksimal dalam 2 laga terakhir. Beberapa kesalahan taktis membuat Indonesia kebobolan dengan mudah, terutama saat melawan Suriah. 2 gol yang bersarang ke gawang Indonesia terjadi akibat kesalahan sendiri yang seharusnya bisa dihindari. Meski begitu, Indra tetap mengapresiasi kerja keras para pemain dan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki permainan. Kekalahan ini juga memberikan gambaran soal kualitas lawan yang akan dihadapi di Piala Asia U20. Indra mendapat informasi bahwa Suriah sebelumnya mampu menahan imbang Uzbekistan dalam laga uji coba. Fakta ini menunjukkan bahwa tim-tim peserta Piala Asia memiliki level permainan yang sangat kompetitif. Oleh karena itu, timnas U20 harus meningkatkan performa jika ingin bersaing di turnamen tersebut. Menatap Piala Asia U20, Indra Syafri memastikan timnya akan mencari strategi terbaik untuk menghadapi lawan-lawan tangguh.
Ia menyadari bahwa Uzbekistan, salah satu tim favorit di turnamen nanti, memiliki kualitas yang tidak bisa dianggap remeh. Borussia Mönchengladbach mendapatkan tambahan amunisi berharga dengan kedatangan Kevin Dix. Kepindahan pemain serba bisa ini mendapat pujian langsung dari pelatih FC Copenhagen Jacob Nestrup. Menurutnya, Mönchengladbach sangat beruntung karena Kevin Dix memiliki 3 keunggulan utama yang akan sangat membantu klub barunya di Bundesliga. Nestrup menyebutkan bahwa Kevin adalah pemain yang setia, berdedikasi tinggi, dan sangat solid di lini pertahanan. Kevin Dix telah menjadi bagian penting bagi FC Copenhagen selama 3,5 tahun terakhir. Ia bermain di berbagai posisi di lini belakang, menunjukkan fleksibilitas luar biasa yang menjadi nilai tambah besar. Nestrup mengungkapkan bahwa Kevin awalnya didatangkan sebagai fullback, tetapi kini ia bisa dimainkan di semua posisi pertahanan. Karir Kevin Dix dimulai di Vitesse sebelum ia hijrah ke Fiorentina pada 2016. Ia sempat menjalani masa peminjaman di beberapa klub seperti Feyenoord, Empoli, dan AGF Aarhus sebelum akhirnya bergabung dengan FC Copenhagen pada 2021. Bersama klub Denmark tersebut, ia meraih 2 gelar Liga Denmark berturut-turut pada musim 2022 dan 2023, serta memenangkan Piala Liga Denmark pada musim 2023. Pada November 2024, Kevin Dix resmi menjadi warga negara Indonesia dan langsung melakukan debut untuk timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Saat ini, ia dihargai hingga 4,5 juta euro, atau sekitar 76,5 miliar rupiah, mencerminkan kualitasnya sebagai pemain bertahan berkualitas tinggi. Patrick Kluivert menerima kabar baik dari Mads Hilger jelang laga penting melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Bek berusia 23 tahun itu akhirnya pulih dari cedera yang membuatnya absen cukup lama sejak terakhir bermain untuk FC Twente melawan Olympiakos di Liga Eropa pada 12 Desember 2024. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang membutuhkan kekuatan penuh di lini pertahanan. Pelatih FC Twente Joseph Oosting mengonfirmasi bahwa Mads Hilger sudah pulih sepenuhnya dan siap kembali ke skuad. Bahkan, namanya sudah dimasukkan dalam daftar pemain yang akan menghadapi Besiktas pada 31 Januari 2025. Oosting menyebutkan bahwa kembalinya Mads sangat penting bagi tim karena ia adalah pemain kunci di lini pertahanan Twente. Kehadirannya diharapkan bisa meningkatkan performa tim yang sempat terdampak akibat absennya sang bek. Bagi timnas Indonesia, ini tentu kabar positif menjelang pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mads Hilger baru saja menjalani debut bersama timnas Indonesia dan langsung menunjukkan kualitasnya sebagai bek tangguh. Dengan kondisi fisiknya yang semakin bugar, peluangnya untuk kembali membela Garuda semakin besar. Patrick Kluivert pun diyakini akan mempertimbangkan Hilger dalam skema pertahanan tim. Kembalinya Mads Hilger bukan hanya memperkuat lini belakang Indonesia, tetapi juga menambah kedalaman skuad yang dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan berat. Jika bisa segera beradaptasi setelah cedera, Mads Hilger berpotensi menjadi andalan utama di jantung pertahanan Garuda. Indra Syafri tetap tenang menghadapi kritik tajam yang ditujukan kepada timnya setelah beberapa hasil kurang memuaskan di laga uji coba. Ia menganggap kritik sebagai hal yang wajar, terutama karena tim masih dalam tahap eksperimen sebelum menghadapi Piala Asia U20. Menurutnya, performa tim dalam uji coba bukanlah gambaran akhir, karena tujuannya adalah mencari kombinasi terbaik sebelum turnamen resmi dimulai. Ia juga meminta semua pihak memahami bahwa proses pembentukan tim membutuhkan waktu dan dukungan. Indra menjelaskan bahwa uji coba bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga kesempatan untuk mencoba berbagai skema dan strategi permainan. Ia tetap terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari evaluasi, namun menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan tim pelatih. Meski mendapat banyak sorotan, ia optimis tim akan tampil lebih baik saat kompetisi sesungguhnya berlangsung. Sebagai pelatih berpengalaman, Indra sudah terbiasa menghadapi tekanan dan kritik, baik saat menangani klub maupun tim nasional.
Ia memahami bahwa ekspektasi terhadap timnas Indonesia selalu tinggi, terutama di level usia muda. Namun ia mengingatkan bahwa perkembangan pemain muda tidak bisa diukur hanya dari 1 atau 2 pertandingan. Untuk itu, Indra mengajak seluruh pecinta sepak bola Indonesia agar tetap memberikan doa dan dukungan penuh bagi timnas U20. Ia percaya bahwa dengan dukungan moral yang kuat, para pemain bisa tampil lebih percaya diri dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia.